pada kali ini saya akan memraktikkan pemanfaatan software autograph dalam materi pembelajaran sistem persamaan linear dan kuadrat. Nah, di sini sudah saya ambil soalnya nomor 1 yaitu soal Exonas IPA SMA 1995 ada di webnya Desantrik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian sistem persamaan X min sama dengan 1 dan X kuadrat min 6X min ditambah 5 sama dengan 0 adalah X1 y 1, X2 y 2. Nilai X1 dan X2, nilai X1 ditambah X2 sama dengan titik. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian dari dua persamaan linear tersebut, yang pertama adalah persamaan linear biasa, yang kedua adalah persamaan kuadrat. Di sini kita bisa langsung saja untuk equation lalu enter equation. Nah, kita tinggal masukin di sini persamaannya. Oke, di sini kita namanya bisa edit persamaan 1. Lalu equation-nya adalah X min Y sama dengan 1. Nah, kemudian ini udah ada di garis grafik dari X ini sama dengan 1. Nah, selain kita bisa mencet equation dan enter equation, saya tepatnya kita tinggal klik enter di keyboard. Oke, lalu nanti akan muncul nih sini si tab dari equation-nya. Jadi saya tulis persamaan di keyboard. Nah, equation-nya adalah X kuadrat min 6X min Y ditambah 5 sama dengan 1. Nah, ini udah ada nih. Kalau misalnya kita kurang terlalu kelihatan, kita bisa dikecilin di zoom out gitu. Nah, kan jadi lebih kelihatan ya. Nanti bisa juga nih drag kalau mau agak kekinian. Nah, terus ini soalnya bisa kita taruh. Nah, terus setelah itu, ini kita bisa tambahin text box. Jadi, bisa tambahin text box ataupun kita edit label. Kalau misalnya edit label, mungkin text box aja kali ya, biar lebih kelihatan. Oke. Lalu muncul di sini persamaan juga. Ya, lalu ini kita juga persamaan satunya tadi. Kita klik dari warna merah, lalu kita klik text box, kemudian nanti akan muncul text box yang berisikan persamaan satu. Ada di kok. Nah, gitu. Nah, untuk mencari pola penyelesaian, maka kita membutuhkan titik potong. Nah, untuk menemukan titik potong, kita bisa melakukan klik dua grafik tersebut, dua dari ini, lalu klik kanan, kemudian sini ada point, lalu kita klik stop intersection. Nah, maka didapatkan di dua titik intersection atau titik potongnya. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita bisa klik di sini bagian point mode, lalu kita klik. Nah, kalau titiknya sudah berwarna merah, maka titik potongnya sudah benar. Lalu ini juga. Nah, setelah itu kita bisa klik show label. Dan kita tahu titik potong itu ada di X sama Y datang. Nah, coba kita edit labelnya dulu. Nah, kita centangnya value aja, jangan dong. Ini ada lagi belum. Terus kita label, lalu edit label, oke. Nah, di sini kelihatan nih, kalau misalnya titik potong yang pertama adalah 1,0 dan titik potong keduanya adalah 6,5. Nah, maka di sini himpunan penyelesaian dan sistem persamaan minus 91 dan X kuadrat min 6 X min tambah 5 sama dengan 0 adalah 1,0 dan 6,5. Yang ditanya adalah 1 ditambah X2. Nah, kita bisa pakai kalkulator di sini aja kalkulator. Lalu calculation bahwa X1 itu adalah 1 dan X2-nya adalah 5. Nah, maka hasilnya adalah 7. Dan kita tambah juga di textbook di sini bahwa nilai X1 ditambah X2 sama dengan 6 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 7. Sudah. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah parabola dengan persamaan y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 11 dan garis dengan persamaan y min 2X tambah 1 sama dengan 0 berpotongan di titik yang beraksis. Nah, sekarang kita sama masukin dulu persamaannya. Nah, karena persamaan ini tentu saja sama dengan min X kuadrat ditambah 3X tambah 11, kita ubah dulu. Ini kita pindah luasin dulu ke kanan. Jadi dia min X. Jadi kita itu namanya jadi persamaan X. Nah, equation-nya di sini kita tulis min X kuadrat ditambah 3X dikurang ditambah 11 sama dengan kita tekan enter lagi. Di sini kita masukkan persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini 2X ditambah 1 sama. Nah, sudah kelihatan. Nah, kita cari titik potongnya untuk menentukan pola penyelesaiannya. Klik kedua kurva atau grafik ini warna merah dan warna kuning, klik kanan lalu pilih point dan stop intersection. Nah, ini didapatkan satu titik potongnya. Lalu kita fokus mode yang kedua dan kita show label. Kita edit label. Nah, di sini jadi persamaan linear dua variabel 7X yang berdiri 95 dan 5X yang berdiri 91 memiliki pola penyelesaian yaitu 13,32. Dan next soal yang keempat adalah di sini
Budi dan Joko membeli buku tulis dan pulpen di toko Pak Umar. Budi membeli 10 buku tulis dan 4 pulpen dengan harga 36.000. Joko membeli 5 buku tulis dan 8 pulpen dengan harga 27.000. Harga satu buku tulis dan satu pulpen masing-masing adalah. Nah, kita misalnya dulu nih, si buku tulisnya itu X dan si pulpennya itu Y. Nah, si Budi berarti kan membeli 10 buku tulis dan 4 pulpen. Berarti 10 X tambah semakin dengan 36.000. Kita enter equation di sini. Samaan jadi tadi 10 X ditambah 4Y sama dengan 36.000. Sekian video dari saya mengenai pemanfaatan autograf pada materi persamaan linear dan kuadrat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk uji validitas sendiri ini menggunakan data dari soal instrumen. Nah, di sini berdasarkan dari deskripsi yang saya gunakan, di sini saya sudah buat Excel-nya. Maka kita bisa langsung salin untuk kita lakukan uji validitas di software IBM SPSS. Nah, kita copy datanya terlebih dahulu. Di sini sampai ke total. Lalu kita buka SPSS, kita klik data view, lalu kemudian kita transfer. Di sini kita bisa klik variable view, lalu untuk mempermudah di sini ada 8 item tadi 8 soal sama satu item lagi yaitu merupakan total. Nah, di sini namanya kita bisa ganti nama sesuai dengan soal-soal tersebut gitu. Misalnya di sini per 0001 itu kita ganti dengan item underscore 1. Nah, karena di sini ada 9, kalau satu lama loading time kita bisa langsung dengan CTRL-F. Nah, sehingga ketika udah kita klik CTRL-F, lalu di sini kita ke request. Nah, file-nya di sini kita tulis var 000 var 00 semua itu hanya kali. Nah, lalu request with-nya itu kita ganti dengan item underscore. Oke, lalu kita jangan lupa klik refresh all. Nah, sekarang udah dulu nih ini name dari variabel kita. Nah, di item 9 ini kita ganti menjadi total. Nah, sudah diganti semua, kita bisa lanjut klik ke data view. Nah, di data view ini, kemudian kita bisa untuk menguji validitas, kita klik analyze. Nah, setelah klik analyze, kita pilih collect, lalu di variate. Nah, ini itemnya kita CTRL A, lalu kita pilih semua ke kolom variabel. Nah, karena kita mau uji validitasnya di sini persen, nah, setelah kita pindahin semua variabelnya di sini, nah, lalu kita di sini udah kecentang ya buat persen, lalu kita oke. Nanti akan muncul dia outputnya. Nah, di sini sudah muncul nih outputnya dari uji validitas. Nah, kemudian lanjut kita melakukan uji reliabilitas. Nah, kembali lagi ke data yang tadi. Untuk melakukan uji reliabilitas, kita masih menggunakan data yang sama seperti pada pengujian validitas sebelumnya. Nah, di sini kita klik analyze, lalu kita pilih scale. Nah, di sini muncul reliability analysis. Nah, kita bisa klik. Nah, tadi berdasarkan uji validitas, ternyata terdapat 6 soal yang valid. Sedangkan 2 soal yang lainnya, dari 8 soal itu ada 6 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid. Nah, untuk mengecek reliabilitas, di sini kita hanya menggunakan soal-soal yang valid saja. Oke, gini aja deh. Kita item 1 masukin, item 3 masukin, 4, 5, 6, 7, nah, kemudian kita pilih reliabilitasnya menggunakan alpha ya, alpha kelompok, lalu kita oke. Nah, di sini muncul hasil output dari uji reliabilitas kita. Bahwa ternyata di sini dari 6 soal yang valid tadi itu sebesar 0,881. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk melakukan uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas sendiri di sini pada skripsi yang saya gunakan itu terdapat 2 jenis data, yaitu data kemampuan awal matematik atau KAM di sini dan ada data KPM. KPM itu adalah data post test mengenai kemampuan penalaran matematik. Nah, pada skripsi ternyata dilakukan sebanyak 4 kali pengujian uji validitas. Nah, jadi beliau si peneliti melakukan
uji validitas dengan 4 kali dengan kedua data ini. Jadi misalnya nih, di kemampuan awal matematik. Pada kemampuan awal matematik ini diambil 2 data, yaitu data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kemudian peneliti ini melakukan uji validitas pada kemampuan awal matematik kelas eksperimen terlebih dahulu, nanti baru kelas kontrol. Nah, begitu juga dengan hasil post-class-nya. Dilakukan hasil uji validitas dari kelas eksperimen terlebih dahulu, baru dari kelas kontrol. Nah, makanya ada 4 output nantinya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk salah satu aja gitu, karena langkahnya sama. Di sini kita coba buat kemampuan awal matematik dengan kelas eksperimen. Kita salin datanya, lalu di sini kita bisa file new data, lalu kita paste. Nah, di sini sudah kita masukkan tadi data kemampuan awal matematik kelas eksperimen. Nah, kita bisa klik variabel dulu, lalu name-nya kita ubah menjadi experiment. Nah, desimalnya boleh kita masukkan ini. Oke, di sini sudah kita masukin datanya. Nah, kemudian kita bisa lakukan pengujian validitas dengan klik analyze terlebih dahulu, lalu kita ke descriptive statistik, lalu explore. Nah, kemudian kita pindahin ke dependent list, lalu kita klik plot. Nah, di sini kita klik yang normality plot with times. Lalu continue. Nah, kita bisa klik OK. Nah, di sini muncul output dari uji normalitas. Nah, karena pada posisi menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, jadi kita fokusnya ke hasil dari Shapiro-Wilk-nya, yaitu dengan signifikansinya yang adalah 0,446 untuk data kemampuan awal matematik kelas eksperimen. Seperti itu. Lalu kemudian kita coba untuk melakukan uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas sendiri di sini dilakukan 2 kali juga. Nah, 2 kalinya itu adalah pada pengujian yang pertama dilakukan uji homogenitas pada data kemampuan awal matematik. Nah, data kemampuan awal matematik ini kan diambil dari 2 kelas ya, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, jadi di sini kita langsung menggabungkan tuh 2 data tersebut. Nah, di sini sudah saya buat Excel-nya seperti ini. Kita bisa langsung copy saja. Oke. Kita copy, kemudian di sini kita masukkan file, lalu new data, kemudian kita paste saja di sini. Nah, kita bisa edit dulu di variabel view. Nah, namanya kita ganti jadi namanya kita ganti. Nah, di yang kedua ini kita tulis nilai. Nah, lalu di label di values di sini kita edit untuk yang variabel name-nya. Di sini kita nambahin keterangan bahwa 1 itu tadi adalah kelas eksperimen. Lalu 2 itu untuk keterangan kelas kontrol. Lalu kita klik OK. Sudah, lalu kita bisa melakukan uji homogenitas, yaitu kita analyze, kita compare means and proportion. Oh ya, di sini untuk menguji homogenitas, saya menggunakan one way ANOVA. Jadi ketika klik compare means and proportion ini, di sini kita klik one way ANOVA. Nah, lalu kita pindahkan sumbernya kelasnya kita ke faktor. Nah, lalu option. Nah, kita cek dulu nih homogeneity of variance test. Kami lakukan 0,95, lalu continue, lalu oke. Nah, maka di sini sebenarnya keluarnya sebenarnya terdapat 2 output, yaitu uji ANOVA dan homogeneity-nya. Karena kita fokus ke uji homogenitasnya saja, di sini kita bisa lihat tabel dari homogenitasnya test of homogeneity of variance. Di sini dapat nilai signifikansinya adalah 0,604. Nah, kemudian terakhir adalah kita melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji ANOVA 2 jalur. Nah, di sini untuk uji ANOVA 2 jalur sendiri menggunakan 2 data juga. Nah, datanya itu kita buat seperti ini. Untuk kelas kan tadi ada eksperimen sama kontrol. Nah, ini kita pure menggunakan data dari kemampuan awal matematik gitu. Nah, di sini berdasarkan data kemampuan awal matematik pada skripsi ada 3 kategori, yaitu kategori yang mempunyai kemampuan awal matematik tinggi, kemampuan awal matematik rendah, dan kemampuan awal matematik sedang. Nah, di sini kita menggunakan data kemampuan awal matematik tinggi dan kemampuan awal matematik rendah. Nah, kita buat seperti ini. Pada kelas eksperimen terdapat kemampuan awal matematik tinggi dan rendah. Nah, kelas kontrol pun sama. Lalu kita buat tabelnya seperti ini, datanya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung copy aja. Kemudian kita ke SPSS, lalu file file. Nah, kita masukin di sini paste. Kemudian variabel sini kita ganti dulu di sini. Yang pertama kita ganti namanya menjadi ayu. Kemudian
ini berarti kemampuan. Nah, kita cek lagi nih durasi dengar belum. Tadi di sini kan kelasnya 1, 2 ya. Metodenya ya. Nah, kemudian jadi kita values-nya pada variabel kelas ini kasih keterangan kalau 1 itu adalah kelas eksperimen. Nah, untuk yang 2 merupakan kelas nah, lalu klik OK. Kemudian di metode, di sini kita juga masukin keterangan kalau 1 itu merupakan satu metode itu tadi, satu itu kemampuan awal. Nah, untuk kedua yang 2 itu kemampuan awal lalu kita klik OK. Nah, untuk yang kemampuan awalnya di sini kita nggak usah masukin values karena udah bentuknya nilai. Nah, ini kita bisa klik analyze general linear model, ini kita lihat lagi, kita klik. Nah, cuman di sini kita masukin si di kelasnya ini di kami ini kita masukin independent variable, lalu kelas sama metodenya itu kita masukin ke fix factor. Nah, udah, lalu kita bisa langsung klik OK. Nah, kemudian keluar tabel dari hasil output studi 2 ujian ANOVA 2 Jaya. Di sini bentuk tabelnya seperti ini. Nah, kita fokusnya di sini adalah ke yang kelas-kelas ini signifikansinya ada 0,004, lalu kelas metode ini adalah kelas ya 0,004, lalu metodenya kurang dari 0,001 dan kelas metode itu 0,340. Nah, artinya tersebut nanti bisa ada di penjelasan di webnya karena uji ANOVA 2 Jaya ini terdapat 3 hipotesis yang harus dipenuhi. Seperti itu.